Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqakum minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna birraham innallaha kana raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum a'malakum mayaghfir dunubakum may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan ajiba. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dan sepantasnya kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu mau duduk di majelis taklim ini, karena insya Allah ayat-ayat akan dibacakan. Allah yang menciptakan alam semesta ini akan menurunkan melalui malaikat Jibril pada waktu itu, disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian disampaikan lagi kepada sahabat, dan sampai sekarang Al-Quran ini terjaga. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai pembuka ada surat, di mana surat ini adalah kalau waktu SD kita sekolah, sekarang nggak tahu masih dipakai nggak. Jadi kalau bubar sekolah itu suka membaca surat ini, yaitu surat Al-Asr. Jadi kalau membaca surat ini rasanya senang pada waktu itu, karena apa? Mau pulang. Ya. Nah, ini maknanya apa ini? Sampai begitu dibacakan di sekolah-sekolah pada waktu itu. Waktu itu hanya baca aja. Tapi karena sekarang sudah sering mengaji, ternyata besar maknanya. Ya. Baik, kita buka sebagai pembukaan surat Al-Asr, surat 103 ayat 1 sampai 3. Surat Al-Asr ayat surat 103 ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
Sadaqallah. Ya. Di dalam ayat ini ya Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Begitu besarnya Allah ya, bersumpah dalam ayat ini karena dengan waktu manusia kebanyakan rugi, Pak. Ya. Rugi. Seorang karyawan, seorang pedagang, ya, semuanya rugi. Ya. Kalau tidak diamalkan ayat yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi semua aktivitas di muka bumi ini tanpa iman ya, dan mengerjakan amal soleh, semuanya kan rugi. Kita sadari sebelum kita, mungkin sebelum hijrah ya, kalau bahasa musisi, ya, kehidupan adalah rugi semuanya aktivitas. Karena apa? Tidak ada iman. Ada orang yang beriman tapi tidak beramal soleh juga sama rugi. Kemudian serta saling menasehati untuk kebenaran, watawasobil haq, dan saling menasehati untuk kesabaran, watawasobil sabar. Ya. Inilah orang-orang yang diuntungkan, orang-orang yang tidak rugi dalam kehidupan ini. Nah, ini berkaitan dengan tema ini, ya. Sebaik-baik teman, ya, menurut Allah. Nah, untuk mencapai itu, ketika kita ingin mengamalkan ayat ini, tidak bisa kita sendiri, ya, sendirian gitu mengamalkan ayat ini. Harus mencari teman, mencari sahabat yang bisa menasihati kita. Ya. Membuat komunitas, membuat kelompok yang di dalamnya mengamalkan ayat ini supaya hidup ini tidak rugi. Nah, bagaimana ini membuat komunitas supaya tidak rugi ini, supaya mengamalkan ini? Tentu saja orangnya harus dipilih, Pak. Tidak semua orang-orang yang akan menerima kebenaran ini saling menasehati. Tidak semua orang senang dinasehati. Kebanyakan manusia ketika dinasehati dengan ayat-ayat Allah benci dengan kebenaran. Berarti itu harus ada usaha membuat komunitas yang di dalamnya mengamalkan surat Al-Asr ini, ayat ketiga ini. Ya. Nah, untuk membuat komunitas ini, pertama orang yang mau diseru oleh Allah. Siapa ini orang yang mau diseru oleh Allah? Yaitu ya orang yang hidup hatinya, Pak. Yang mau membuka dadanya. Tidak tertutup. Jadi ketika disampaikan ayat-ayat Allah, ketika disampaikan kebenaran, maka orang yang hidup hatinya akan membuka dadanya. Pasti dia tidak akan berdebat dengan ayat-ayat Allah itu. Pasti sedekah. Pasti dia, insya Allah, orang yang membuka dadanya akan berusaha untuk mengamalkan. Minimal dia diam, tidak membantah. Itu ciri-ciri orang yang mau dia dinasehati. Makanya dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang hidup hatinya, ya, itu yang mau membuka dadanya seperti ya, dalam surat 16 kalau nggak salah, 120. Ya, itu yang membuka dadanya adalah orang-orang yang menerima kebenaran. Ada orang yang mati. Al-Quran memberi perumpamaan, Allah memberi perumpamaan, orang yang mati, yang tidak mau
menerima kebenaran disebut orang yang mati. Artinya, jadi bukan orang yang mati yang udah meninggal wafat, tapi dalam Al-Quran perumpamaan, ya, yang mati itu yang tidak mau menerima kebenaran. Makanya disebut orang mati. Ya, baik, kita lihat ayatnya, surat 6 ayat 36. Surat Al-An'am Surat 6, surat Al-An'am ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون صدق الله العظيم. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya orang-orang yang mendengarkan sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Sadaqallah. Ya. Jadi di sini Allah telah membuat perumpamaan bagaimana, ya, orang yang mau mendengar, ya, yaitu orang yang mau diseru oleh Allah, dengan orang yang mati. Di dalam tafsir disebutkan bahwa ini adalah orang mati, bukan mati secara lahir, mati tidak bernyawa, ya. Tapi dalam tafsir disebutkan mati hatinya. Makanya Rasulullah, ya, diperintahkan untuk memberi peringatan, ya, kepada orang-orang yang hidup hatinya. Ya, kita lihat surat 36 ayat ke-70. Ya. Surat Yasin ayat ke-70. Surat Yasin, surat 36 ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق. Ya. Jadi, ya, syaratnya untuk mencari teman yang mau mengamalkan, ya, surat Al-Asr tadi ayat ketiga adalah mencari teman orang-orang yang hidup hatinya, yang mau diseru oleh Allah, ya. Baru bisa, ya, ngamalkan surat Al-Asr tadi ayat yang ketiga. Kalau tidak, ya sulit. Kalau tidak, sulit. Kemudian apa? Yang mereka berdoa ketika diseru oleh Allah, ya, ya Allah, ya Tuhan kami mendengar
orang yang menyeru kepada iman. Jadi telinganya ya, siap mau mendengarkan, Pak. Kan ada orang yang tidak mau mendengarkan. Ya. Bahkan di ayat yang lain orang-orang terdahulu ya mengatakan bahwa eta mah biasa, saya udah tahu cenah. Ngerti eta mah paham atau serang gitu kan. Orang terdahulu seperti itu. Digambarkan dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kelompok ini yang mau dijadikan teman ini pasti berdoa membenarkan apa yang diseru ya kepada iman. Kemudian mengatakan saya mengikuti. Ini ciri orang-orang yang angkat dijadikan teman akrab. Ya. Yang harus dijadikan atau membuat satu komunitas yang di dalamnya diamalkan surat Al-Asr ayat ketiga tadi. Ya, mari kita lihat ya. Surat Ali Imran bagaimana mereka mengatakan ketika ada orang yang menyeru kepada iman, kemudian mereka karena pendengarannya menerima kebenaran, maka dia ya, meyakinkan dirinya dan mau diajak seperti itu. Surat Ali Imran ayat 193. Mohon saya salpan dulu. Surat Ali Imran ayat 193. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya. Inilah doa yang dilakukan ya oleh Rasul ya ketika bangun malam ya kemudian sambil mendadah ke langit berdoa 1 sampai 10 ya. Dan di dalamnya ternyata ya ada kalimat ya Allah ya Tuhan kami, sungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman. Jadi cepilnya kupingnya mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman. Kemudian dalam hatinya membenarkan. Ya. Kemudian kami pun beriman, gitu. Membenarkan dalam hatinya. Kemudian minta diwafatkan beserta orang-orang yang berbakti. Minta diwafatkan beserta orang-orang yang menyeru kepada iman. Minta diwafatkan orang-orang yang selalu di dunia ini selalu mengamalkan surat Al-Asr tadi ayat ketiga.
jalan watawasau bil haqnya. Itu teman sebaik-baiknya. Kalau tanpa itu, walaupun nikmat ya punya teman ini, secara duniawinya dipenuhi, misalkan kita kaya, cukup semuanya, ya. Tapi tanpa mengamalkan aditi, walaupun punya teman seperti itu, ya, urusan dunia bisa sukses dengan punya teman seperti itu, tapi sia-sia, rugi. Ya. Kalau teman itu dijadikan teman yang akrab, yang tadi kata Kang Billy itu. Tapi kalau hubungan bisnis nggak masalah. Walaupun bisnis itu dengan Yahudi, Nasrani nggak masalah hubungan bisnis. Tapi kalau dijadikan teman yang akrab, karena banyak sekarang ini ya orang-orang yang paham dengan agama itu teman akrabnya orang-orang kafir, betul nggak Pak? Ya. Dengan Islam sendiri memusuhi, yang menyuruh kepada iman dimusuhi, padahal dia paham dengan agamanya. Orang kafir, orang Yahudi dijadikan teman akrab dengan setia. Bukan urusan ya berbisnis atau apa saja, tapi dijadikan teman yang setia. Kembali ke atas surat Al-Asr tadi. Jadi ingin membentuk satu komunitas harus ada watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Nah, ketika kita membuat komunitas ya teman-teman yang mengamalkan tadi, maka kita ini perlu kesabaran. Ya. Tidak bisa kita setelah membuat komunitas tidak ada masalah. Ya. Pasti karena manusia diciptakan akan selalu berselisih pendapat. Walaupun kita sudah di dalamnya orang-orang soleh yang mengamalkan ayat seumpamanya, tapi ya karena manusia diciptakan usus selalu berselisih, pasti ya untuk gampang bercerai-berai itu mudah Pak. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat, manusia akan selalu berselisih. Makanya jadi dalam surat Al-Asr tadi harus bersabar. Jangan palingkan karena keinginan dunia sehingga nah di dia mah ini komunitas asa merugikan pisan seumpama gitunya. Asal loba ngaluarkeun duit ya, misalkan gitu. Asa tidak menguntungkan secara duniawi. Kan gitu. Akhirnya dia mencari komunitas lain yang menguntungkan gitu lah. Ieu cigana nu ngeunah mah. Aya pemasukan, aya di dia mah asa eueuhan gitu kan. Akhirnya dia tergoda oleh perhiasan dunia. Atau bukan urusan itu, misalkan ada perselisihan di dalam komunitas itu. Misalkan yang satu ya berjenggot, yang satu jenggotnya hiji misal salmar, berselisih urusan jenggot. Geus pipaseaeun we kata teh. Eta gampang, setan teh seneng berselisih teh. Misalkan ya yang satu celanana cingkrang, misalkan yang satu mah henteu eta berselisih pasea. Makanya untuk membentuk komunitas harus bersabar. Pasti manusia akan selalu berselisih urusan agama. Lamun teu sabar mah atuh gampal pisan buyarnya Kang Otepnya. Ya Kang Willy. Lamun bentuk komunitas, lamun teu sabar gampang buyarna teh. Nya gampil pisan. Makanya di sini mengamalkan kesabaran itu perlu dikuatkan. Ya. Surat 18 ayat ke-28.
Surat 18, Surat Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم نفسك مع الذين تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Sadaqallahul-Adzim. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Ya, kalau membaca ayat ini memang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Dan bersabarlah engkau Muhammad, ya, bersama orang-orang yang menyuruh Tuhannya. Karena kita yakini bahwa Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita ikuti. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, maka kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Rasul adalah orang yang sabar, yang paling sabar. Ya. Nah, kalau tidak sabar, seperti saya katakan tadi, manusia akan selalu berselisih pendapat. Ya. Kalau Allah menghendaki, kan mudah saja manusia disatukan, Pak. Satu pendapat saja misalkan, ya, tong beda gitu kan, ya. Ngaji karya sadayana, gitunya, tong barareda ngaji gitu misalkannya, karya sadayana gitunya, megang Quran, ya. Kalau keinginan kita, ya. Kalau Allah bisa saja menyatukan, ya, umat manusia supaya tidak berselisih. Urusan Quran, urusan hadis, bisa saja Pak. Makanya dalam ayat yang disebutkan, kamu jangan bodoh, ya. Jadi orang yang memaksa untuk beriman, ya, ketika kita berdakwah, maka dalam ayat itu disebutkan, kamu jangan bodoh, ya. Jadi orang yang suka maksa-maksa, inginnya sama, itu dikatakan dalam ayat yang disebutkan orang yang bodoh. Jadi seragam, ya. Tidak mungkin, karena sudah pasti bahwa, ya, ketetapan Allah bahwa manusia akan selalu berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat Allah. Maksudnya apa? Menerima ketetapan Allah yang diberi rahmat itu. Oh iya, ketika berdebat, apalagi urusan ayat-ayat Allah, cicing, tong diteruskan urusan ayat-ayat Allah mah. Ya, karena tidak boleh kita berdebat, ya, urusan ayat-ayat Allah, udah diam aja. Ya. Kita lihat, ya, bagaimana, ya, kalau Allah menghendaki supaya, ya, bersatu, ya, tidak berselisih pendapat,
bagi Allah mudah saja. Ya. Surat 11, surat Hud, ayat 118 dan 119. Surat Hud ayat 118 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين صدق الله العظيم. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia dijadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Kalau berselisih hanya sebatas omongan saja mungkin masih bisa dimaklum ya. Tidak sampai bersih sampai fisik. Ada orang yang bersih sampai gelut ya, urusan agama. Ya. Ketika turunnya waktu itu ada ayat ya. Waktu zaman sahabat itu tidak terjadi pada waktu itu. Zaman Rasul masih ada. Ya. Bahwa nanti Allah akan mengirimkan azab dari atas dari bawah, kemudian akan saling di antara kelompok, ya. Berselisih, beradu, diadu pasea, bahkan berperang di antara kaum muslimin. Itu Allah akan menetapkan seperti itu, Pak. Waktu itu para sahabat ketika turun ayat itu, mungkin ya Rasul, kan kami orang-orang beriman. Ada mungkin gitu nya, orang beriman bisa parasea, bahkan bisa saling bunuh-membunuh. Tidak mungkin. Karena waktu itu ada Rasul, tidak terjadi peperangan di kalangan umat muslim. Dan para sahabat tidak percaya akan terjadi perselisihan yang sangat besar, yaitu dengan peperangan. Ayo orang masih kena ya malah ya paling kayak ngaleos sebenarnya. Tapi yang nggak boleh itu ketika kita membuat komunitas, ketika ada perselisihan, pulung gitunya, tidak ngaji deui, nah itu masalah gitunya. Ayah. Ayah, diingatkan lagi. Nah itu terjadi Pak, di zaman Rasul terjadi, dan para sahabat kaget, tak mungkin. Akhirnya, ya kenyataan setelah Rasul wafat itu terjadi peperangan di antara kaum Muslim,
Dan itu fitnah yang sangat besar. Ya. Baik, saya nggak membahas itu Pak Weri bagian anak itu urusan eta ya. Tapi yang jelas ayat itu ada. Ayat itu ada, surat 6 ayat 65. Tapi tolong dibaca ya teman. Tolong dibacanya. Jadi melenceng. Ini mah salah satu contoh manusia akan berselisih terus ya. Urusan agama ini. Ya. Nah, materinya kan sebaik-baik teman. Siapa nih orang yang baik-baik teman ini? Ini dipersiapkan. Ya, dipersiapkan tadi dengan cara ya kita mencari ya membentuk komunitas dan orang-orang yang hidup hatinya ya. Kemudian harus bersabar ya, itu prakteknya. Kemudian siapa aja nih orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah ketika kita punya teman ya, menurut Allah itu siapa ini ya. Ada 4 golongan Pak ya. Ada 4 manusia yang dijadikan teman ini sangat nikmat ya, baik nanti di dunia ataupun nanti di akhirat akan ketemu di sana ya. Pertama adalah para nabi, itu cocok untuk dijadikan teman. Tapi itu mungkinnya dari nama nabinya kecuali ngaku-ngaku nabi entong bohong ya, tidak mungkin. Kemudian yang kedua adalah para sodikin, orang yang hatinya itu membenarkan, orang yang membenarkan, teragu-ragu. Aina ge sulit begitu banyak, pasti punya masa untuk menerima kebenaran itu, langsung itunya. Rasa kami pasti orang mikir-mikir, pasti kan gitunya. Abu Bakar pada waktu, makanya Abu Bakar disebut Abu Bakar Siddiq karena dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul pada waktu itu. Teu mikir-mikir, langsung saya benarkan. Ya, kalau Abu Bakar, ayat nama orang mikir-mikir lah, benar kan gitu. Itu bedanya. Ya. Rada sulit yang gitu. Kemudian yang ketiga adalah para syuhada, yang mati syahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Eta ge rada sulit mencari teman seperti itunya. Ada orang ada sieun. Kenapa sieun? Ada kumaha mencari begitu kan sulit. Ya. Bukan orang yang meledakkan bom misalkan, bukan itu dehnya orang-orang para syuhada itu sulit. Beda ke zaman Rasul itu ya kelihatan berperang di jalan Allah ya. Nah, yang terakhir yang kita bisa dipraktekkan mencari teman ini yaitu orang-orang soleh Pak. Itu sebaik-baik teman. Itu orang-orang soleh. Kapungkur abi satacan ikut tadaburnya, ai orang soleh teh nu kumaha, orang soleh teh nu sok cicing di masjidnya, cing we gitu tah, teu ka mana-mana, oh eta meureunnya nu soleh teh kan itu, atun sok, nu kitu pona nu pakaianna teh pakai kopea, pakai sarung gitunya, itu cigana orang soleh teh, pikiran mah kitu kapungkur teh. Padahal tidak seperti kalau lihat di YouTube sekarang orang-orang yang berpakaian muslim itu sesat dari jalan Allah, banyak sesat dengan pakaian muslim, betul Pak? Jadi bukan fisik saudara. Nah, Allah menggambarkan bagaimana orang-orang soleh ini. Ya, ini selalu diulang-ulang. Ya. Ya, orang soleh ini mau menggambarkan surat Al-Imran ayat 113, 114 kan itu Pak ya. Nah, udah tahu semua Pak ini Pak. Pertama adalah orang yang ya suka bangun malam. Kemudian setelah itu membaca Quran di malam hari. Kemudian ya sholat malam, sholat tahajud. Ya. Lalu dia suka mengerjakan, ya sudah pasti iman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia suka cepat-cepat dalam kebaikan. Ya. Itu ciri orang soleh Pak. Itu surah Al-Imran 113, 114 ya Pak ya. Itu teman sebaik-baiknya tong dilepaskan kata manuk itu teh. Ya. Karena pasti akan mengamalkan surat Al-Asr tadi. Ya. Mengingatkan ke jalan Allah. Ya. Ngobrolna mau ka mana mending kitu pasti kan ngingetkeun ka Allah lah. Anu soleh mah. Tak itu iya baru hafal soleh teh. Ya. Surat Al-Imran ayat 113 14 ya 15. Ya. Itu teman sebaik-baiknya. Nah itu ulah dilepaskan teman itu teh. Ya. Karena ketika kita menjadi hati hidup, ada orang yang mengikat,
mengingatkan, ya, insya Allah akan menerima. Karena mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya hidup, Pak, tidak mati. Ya, sesuai materinya ya, kita lihat ya, surat An-Nisa ayat 69 ya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 69. Ini teman sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله. Dan barang siapa menanti Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi ini sebagai judulnya. Jadi teman sebaik-baiknya adalah 4 golongan tadi. Para nabi, ya, para sidikin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Nah, ini orang-orang soleh harus pertahankan, menjadikan teman akrab eta. Itu teman sebaik-baiknya, kata Allah dalam ayat ini. Mereka ini orang yang diberikan nikmat, Pak. Nikmatnya kumaha? Sok we atuh ya, nu sok biasa kumpul di pengajian, lebih-lebih di dulur atuh, Pak. Jeung dulur mah ketemu kadang-kadang setahun sekali. Ya, Pak ya. Tapi dengan mengajian Kang Otep nggak sesering ketemu Kang Otep. Kang Otepnya itu nikmat, Pak. Nikmat. Ketemu lebih tidulur ya Pak. Ya, Masya Allah. Lebih tidulur. Itu diberikan nikmat. Dulu juga saya pernah sebelum ngaji ini, Pak, ada komunitas. Sama diberikan nikmat, Pak, komunitas sama juga. Cuman misalnya Allah ridho ente, masalahnya eta. Saya punya komunitas dulu itu komunitas catur, Pak. Jadi perkumpulan catur, Pak. Ya. Nikmat, Pak, catur teh kumpulan eta mah teu aya watawasobil hak teh. Intinya itu dari jam maghrib, Pak, boralah sholat jadi di bablak. Ti maghrib dugi kat subuh eta teh. Nikmat teh eta teh. Alah, gitunya catur teh. Pikiran kok di pikiran teh naon sih kuda. Gitu. Di pikiran orang teh. Nikmat mah nikmat sama. Ya, Allah telah memberikan nikmat orang yang seperti itu, diizinkan nikmat. Masalahnya kenikmatan itu ridho atau enggak gitu Allah kan itu. Ya. Ada orang punten ya, ini kan lagi trennya, walaupun itu olahraga yang cukup baik menurut kedokteran itu goes, Pak. Nah, goes kita sampai lupa daratan.
ke Pangandaran, kemana, wah sampai ke Bali ke goes. Urusan watawasau bil haq, watawasau teu aya. Nikmat mah nikmat sarua, nikmat eta oge Pak, satu kelompok itu komunitas. Karena ngetren ya nanya, emang mencegah corona, cenah gitu. Kalau ada watawasau bil haq mah teu nanaon, ini masalahnya sok jauh urusan watawasau bil haq mah. Kenapa? Karena hatinya sulit orang-orang yang hidup itu. Kebanyakan manusia itu kan ya mati. Ya. Tidak suka dengan kebenaran. Oh iya, yang disebut dengan nikmat itu, ini urusan nikmat secara ini ada orangnya dulu waktu kumpulan catur nikmat jam 3 subuh. Komo jeung gapleh Pak eta. Jadi catur jeung gapleh teh naon teh? Adi lanceuk kata aduh nikmat pisan geus catur gapleh. Wah, resep nikmat eta teh Pak. Beli bujang Kang Otep. Bisa, tapi kan ya, seperti itulah. Alhamdulillah kita hijrah ya. Tidak dalam keadaan mati waktu ngageserkeun kuda itu, mati dalam keadaan keur ngajeplakeun eta ya Allah kabebeng gitu. Ya. Nah, Allah mengingatkan Pak, ternyata mencari teman, orang-orang yang mengingatkan dari jalan Allah, orang-orang yang mendakwahkan ya, ayat-ayat Allah, maka nanti di akhirat itu akan rugi Pak. Jadi orang-orang yang tadinya diacuhkan orang-orang seperti itu, jadi mengambil jalan bukan orang-orang seperti itu, akan menyesal ya. Ya tama nosok ngingatkan dari jalan Allah mah asa teu aya gunana eta mah. Urusan dunia mah ieu we nu rada menguntungkan gitu kan. Menguntungkan dijadikeun teman akrab tuh, maka nanti di akhirat akan menyesal Pak. Kaduhung ngapugur teh teu berteman dengan Kang Billy sareng Kang Otep. Gitu kan kan gitunya. Diacukeun gitu kan. Mending mencari teman yang lain we. Ieu mah teu menguntungkan urusan dunia mah. Ngadon ripu jeung ripu seumpama seperti itu. Karena mereka akan mengingatkan ketika ada hal-hal yang ya bertentangan dengan syariat Allah disuruh meninggalkan. Ya. Pungkur teh ari orang-orang terdahulu mah tidak bersama Rasul karena Rasul yang mengingatkan. Tapi kan Rasul sudah tiada ada. Ada penerusnya. Siapa saja yang mengingatkan dari jalan Allah, mengingatkan kepada ayat-ayat Allah, itulah penerus Rasul. Dan manusia akan rugi kalau tidak mengikutinya. Ya, kita lihat ya bagaimana penyesalan manusia ya, ketika nanti di akhirat ya, surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Al-Furqan surat ke-25. 25 mohon. Ayatnya Ayat 27 dui ka 29. Al-Furqan ayat surat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى
فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Oh, nanti di akhirat ada penyesalan kalau kita punya teman akrab yang tidak mengingatkan dari jalan Allah. Kaduhung urang teh boga baturan teh meni polos teh tidak pernah menasihati urang. Ya, urusan dunia we gitu kan. Yang dipikirkan, yang diobrolkan teh urusan dunia. Ya. Berteman boleh, katakan beli tadi, berteman boleh, tapi sebaik-baik teman akrab yang harus jadikan teman yang setia itu harus pilihan. Ya, apa yang dikatakan Allah tadi dalam ayat-ayat yang dibacakan tadi. Mes sampai ieu nya sayat ieu nya tos sajam. Ya. Nah, orang-orang yang tidak mengingatkan dari jalan Allah, ya, yang tidak menyampaikan nasihat kebenaran, maka nanti orang-orang seperti itu akan menjadi musuh, Pak. Baik dengan keluarga terdekat, ya, tetangga, teman yang biasa di dunia itu ya akrab banget, akrab pisan, ya. Tapi kalau tidak pernah mengingatkan dari jalan Allah, maka nanti akan bermusuhan, akan bermusuhan, saling nyalahkeun, patuduh-tuduh, gara-gara di mana eta tidak ngaji, gitu. Jadi saling menyalahkan. Ketika satu peristiwa yang sangat besar, hari kiamat, orang yang menyusui itu dilepaskan, saking besarnya huru-haranya, maka orang-orang yang bertakwa itu tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Dia sudah tenang. Ya. Mereka selama dunia berserah diri kepada Allah. Itulah kelompok-kelompok yang diberikan nikmat oleh Allah. Itu orang-orang takwa, orang-orang soleh. Ya. Ini materi ini ya mudah-mudahan ya, ketika dibacakan ayat akan menambah keimanan, Pak. Oh betul, ternyata mencari teman pun tesagawaya, ada aturannya, gitu. Ada aturan. Tidak asal bebaturan, nya nu diakrabkeun. Oh, aya kieu, saur Allah kieu. Itu pun orang-orang yang hidup hatinya. Tapi kalau orang yang mati sulit menerima kebenaran ini. Ya, kita tutup dengan mangga Pak. Pasti sekalian pas cekap.